Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang projectile motion atau biasa kita kenal dengan gerak parabola. Jadi berkaitan dengan gerak parabola itu merupakan gerakan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya di sini ada permainan bola basket yang membentuk garis lengkung. Jadi parabola itu identik dengan garis lengkung. Sebagai contohnya, ini terkait tentang gerak parabola yang dijelaskan besaran-besaran apa saja yang muncul di dalam gerak parabola. Di sini kita beri perbandingan, misalkan ada dua buah benda. Benda yang pertama dilempar ke samping sehingga membentuk gerakan seperti ini, gerakan melengkung. Yang satunya bendanya dijatuhkan ke bawah, atau istilahnya di sini vertical fall, jadi gerak jatuh ke bawah. Yang satunya projectile motion. Kalau kita lihat secara konsep fisika, ketika benda dijatuhkan ke bawah, yang satunya membentuk gerak parabola, ini akan menghasilkan waktu yang sama. Jadi waktu jatuhnya antara yang vertical fall, yang gerak jatuh di sini, sama yang di projectile motion ini sama, gitu ya. Waktunya misalkan yang pertama 1 detik, yang sebelah kanan juga sama, waktunya 1 detik. Kalau secara nampak kasat mata, kalau kita memprediksi mungkin waktunya cepat yang pertama ya dibandingkan yang kedua karena jarak tempuhnya berbeda. Tetapi dengan konsep fisika kita bisa buktikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk gerakan pada posisi pertama itu sama dengan waktu yang dibutuhkan pada gerakan kedua. Karena yang waktu yang dibutuhkan untuk gerak ke bawah itu hanya V-nya hanya VY, yang Vx-nya tidak digunakan. Nah, kedua keadaan ini mempunyai VY yang sama, sehingga waktu yang digunakan juga sama. Sekarang coba kita akan perlihatkan secara lebih mendetail berkaitan dengan kecepatan pada projectile motion atau gerak parabola. Yang pertama, kita mempunyai asumsi bahwa ketika benda bergerak ke bawah itu ada kecepatan A. Nah, nilainya itu sama dengan gravitasi, gitu ya. Jadi percepatan yang dirasakan setiap benda yang gerak ke bawah itu bernilai G. Ketika benda pada keadaan awal itu dilempar ke kanan, ke samping dengan nilai Vx 0, maka gerakan berikutnya akan menghasilkan dua komponen kecepatan, yaitu Vx sama Vy. Jadi pada intinya yang namanya gerak parabola itu pasti mempunyai dua arah kecepatan, yaitu Vx pada arah sumbu X dan yang kedua adalah Vy pada arah sumbu Y. Nanti akan kita lihat bagaimana untuk menghitung atau bagaimana persamaan-persamaan yang ada pada sumbu X sama sumbu Y. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Seperti ini. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan, saya akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan tentang gerak parabola. Semisal di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Posisi awalnya itu di posisi X sama dengan 0, posisi awalnya bergerak dengan kecepatan V0. Jadi kita lempar atau kita tendang sebuah benda miring agar membentuk gerak parabola, maka harus miring membentuk sudut elevasi tertentu ya. Sudut elevasi itu sudut kemiringan. Biasanya disimbolkan bisa dengan theta seperti ini atau dengan alfa. Ya, itu sama, yaitu sudut elevasi atau sudut kemiringan. Nah, setiap kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya
membahas tentang vektor. Oke ya, benda yang miring seperti ini, V0 ini ya, kecepatan awal ini miring, bisa kita uraikan terhadap dua komponen, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y ya. Ini terhadap sumbu X dikasih nama atau sebutan Vx0, sedangkan untuk sumbu Y disebut dengan Vy0. Baik, jadi di sini digambarkan bahwa ini panjang garis itu menunjukkan besarnya kecepatan. Jadi kecepatan paling besar ketika benda bergerak seperti ini, parabola seperti ini, ya posisi awalnya ketika tepat akan bergerak, itu kecepatan terbesar. Nah, setelah menempuh waktu tertentu, dia akan melambat. Melambatnya kenapa? Karena ada pengaruh dari gravitasi bumi. Yang dipengaruhi siapa? Yang dipengaruhi hanya kecepatan pada arah sumbu Y. Kalau kita lihat untuk yang keadaan awal itu cukup panjang Vy0-nya. Tetapi setelah menempuh jarak tertentu Vy-nya berkurang. Kenapa berkurang? Ini karena dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, yang dipengaruhi hanya pada arah sumbu Y. Sedangkan pada ada sumbu X itu tidak dipengaruhi, sehingga terlihat di sini panjangnya selalu konstan untuk Vx-nya. Nah, selalu konstan, tidak berubah sama sekali. Nah, jadi nanti kita punya kesepakatan atau sebuah konsep bahwa untuk gerak parabola itu terbagi menjadi dua jenis gerakan, yaitu gerak pada arah sumbu X, gitu ya. Gerak pada arah sumbu X itu merupakan jenis dari GLB, ya, kecepatan konstan. Sedangkan untuk gerak pada sumbu Y itu kecepatannya berubah karena dipengaruhi oleh gravitasi atau dengan istilah GLB gitu ya. Berikutnya, berkaitan sama titik tertinggi. Jadi, titik tertinggi itu apa sih pengertiannya? Yaitu dia mempunyai ketinggian maksimum. Dikatakan dia mempunyai ketinggian maksimum ketika, ini kata kuncinya, bahwa Vy-nya sama dengan 0. Jadi dia berhenti. Dia berhenti atau istilahnya Vy-nya. Jadi bukan Vx-nya ya, Vx-nya selalu ada. Jadi benda selalu bergerak terus, tetapi ada waktunya dia mencapai maksimal. Ketika maksimal, itu nilai Vy-nya 0 sehingga dia turun, belok arah, kembali turun. Nah, turun seperti ini, kemudian sampai akhirnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan konsep gerak parabola. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita bahas bentar. Seperti pernah saya sampaikan pada waktu awal kita bertemu, yaitu di Tamarufis. Pernah saya tanyakan apabila ada seseorang naik kereta atau mobil, gitu ya, ada mobil, dia melempar benda ke atas, maka pertanyaannya, benda tersebut jatuh di tangan kita kembali, apakah dia akan jatuh di belakang kita? Syaratnya di sini adalah if, ini kata kuncinya, if a resistance is neglected, yaitu jika gesekan udara atau hambatan udaranya diabaikan. Itu ya, tidak ada gesekan anginnya. Nah, sesuai dengan konsep kerangka acuan, maka kalau kita melihat kerangka acuan, frame acuannya adalah mobil atau orang itu sendiri yang di dalam mobil ini yang A, maka akan terlihat jatuhnya tepat di tangan kita, gitu ya. Tepat di tangan kita. Jadi kelihatan lurus vertikal, gitu ya. Kelihatan lurus vertikal ke atas, jatuh lagi ke bawah. Tetapi seandainya orang yang melihat itu di luar mobil atau misalkan di tanah, maka tetap benda akan jatuh di tangan orang tersebut di mobil itu, tetapi
yang dilihat orang yang ada di luar atau di tanah itu gerakannya parabola, gitu ya. Jadi gerakannya parabola. Jadi sebenarnya aslinya yang ketika ada orang naik kereta melemparkan benda ke atas, itu sebenarnya dia melemparkannya miring, ya gitu, ada gerak parabolanya. Kenapa kok bisa miring? Karena dia memberikan lemparan ke atas VI0 dan ada gerakan mobil yaitu VX0. Sehingga sebenarnya gerakan yang dilakukan itu adalah gerakan parabola. Tapi pada intinya ketika kita melempar benda di dalam mobil atau dimanapun itu akan jatuh di tangannya kembali, ya. Ini konsep tentang kerangka acuan. Baik, berikutnya ini persamaan-persamaan yang digunakan. Jadi langsung kita ini aja, kita sebenarnya di bagian atas sebagai konsep dasarnya, tetapi langsung kita pakai yang bagian bawah aja. Kita lihat ini sumbu X, gitu ya, horizontal motion, sumbu X, AX 0, jelas tidak ada percepatan pada sumbu X, Vx konstan, makanya istilahnya adalah GLB. Jadi untuk sumbu X itu menggunakan GLB, rumusnya apa? Jadi Vx tadi selalu sama dengan Vx0, nggak pernah berubah, gitu ya. Berikutnya, jika diminta untuk mencari X, itu rumusnya X0, X mula-mula, atau kita abaikan juga boleh. Kalau misalkan itu posisi 0 awalnya, maka X itu sama dengan Vx0 kali T. Ya, X sama dengan Vx0 kali T. Atau kalau misalkan ada posisi awalnya, maka X sama dengan X0 ditambah V0X. Berikutnya, untuk yang sumbu Y, vertical motion atau gerak vertikalnya itu adalah menggunakan konsep GLBB, di mana AY-nya itu sama dengan negatif gravitasi karena posisinya gerak ke atas. Ada 3 konsep pada gerak gravitasi GLBB yang sudah kita pelajari di bab 1 atau bab 2 kalau nggak salah tentang gerak benda. Itu nilainya Vy sama dengan Vy0 dikurangi GT, Y sama dengan Y0 ditambah Vy0T dikurangi setengah GT kuadrat. Yang kedua, Vy kuadrat sama dengan Vy0 kuadrat dikurangi 2G dikali S-nya atau Y kurangi Y0-nya. Ada 3 itu ya yang digunakan. Nah, berikutnya yang belum kita ketahui itu adalah penguraian V-nya, yaitu Vx0 sama Vy0. Ini selalu seperti ini ya, seperti di bawah ini. Selalu Vx0 itu di sini V0 cos theta, selalu diingat. Vy0 itu V0 sin theta. Gitu ya. Jadi ada gini, konsep pertama ini, maaf. Jadi ini pertama tadi, ini kedua, sama ini. Gitu ya, ada tiga konsep yang wajib kita pahami bersama, sehingga kita bisa mengerjakan persoalan-persoalan tentang gerak parabola. Berikutnya, coba kita mengerjakan sebuah soal. Nih, contoh 35, example 3.5, driving of cliff. Jadi, berkendara, jumping gitu ya, berkendara pada sebuah tebing, dia akan meluncur turun. Gitu ya. Jadi di sini dijelaskan ada sebuah motor yang bergerak dia ke arah X gitu ya. Dia bergerak ke arah X, dia jatuh ke bawah. Pertanyaannya di sini ketinggiannya ini diketahui ketinggiannya adalah 50 meter, jarak tempuhnya dia adalah 90 meter. Pertanyaannya, how fast must the motorcycle leave? Jadi berapa kecepatan yang harus dimiliki oleh motor agar mendapatkan jarak tempuhnya 90 meter? Itu ya, ditanya kecepatannya ini. Biasanya
soal-soal yang awam, yang umum, yang muncul, itu ditanya X-nya, diketahui kecepatan awal, ditanya jaraknya berapa. Sekarang dibalik. Oke ya, jadi sebelum kita mengerjakan, lebih dahulu kita tentukan apa yang diketahui. Gitu ya. Ini yang diketahui. Oke, X0-nya kita anggap 0, X-nya jarak tempuhnya adalah 90, Y-nya jadi arah vertikalnya kita gunakan negatif, gitu ya, negatif 50, karena posisinya kita lihat tadi. Posisinya ini misalkan posisi nolnya di sini, dia ke arah bawah, gitu ya, Y-nya ke arah bawah, maka ini negatif. Nah, betul, kita buat negatif. Oke, kita lanjutkan. AX pada arah X jelas 0 ya tadi ya. Yang punya A itu hanya AY yang ini tadi ya. AY sama dengan negatif gravitasi. VY 0-nya adalah 0. Gitu ya. VY 0-nya 0. VY 0 itu yang mana? VY 0 itu yang ini tadi. VY 0. 0 itu posisi awal itu di sini posisi awal. Jadi dia tidak mempunyai gerak ke atas. VY 0-nya 0. Yang ditanya Vx 0-nya itu ditanya. Oke ya. Yang ditanya adalah Vx0. Yang ini yang ditanya Vx0 itu ditanya sama waktunya. Waktunya kapan sampai bawah. Oke, baik. Kita akan selesaikan bersama-sama. Yang kita gunakan adalah persamaannya yang ini. Y sama dengan Y0 ditambah VY0 T ditambah setengah AY T kuadrat. Gitu ya. Tinggal kita masukkan ke persamaannya. Oke, jadi ini sebelum kita mencari X, terlebih dahulu kita mencari T syaratnya ya. Jadi terlebih dahulu syaratnya mencari T. Y-nya kita turunkan dulu rumusnya. Y sama dengan Y0-nya 0 ya, posisi awalnya tadi ini. Y0-nya 0. Kemudian VY0-nya 0. 0 kali T tetap 0 ya, ini sudah benar. Ini sudah benar. VY0 kali ini 0 setengah AY-nya kita ganti negatif gravitasi dikali T kuadrat. Sehingga Y sama dengan setengah GT kuadrat. Ya, tinggal kita masukkan Y-nya. Y-nya min 50. Atau T sama dengan, ini kita operasikan, kita ubah menjadi seperti ini. Di akar 2Y dibagi negatif gravitasi. Y-nya negatif 50, negatif sama negatif hilang. 100 dibagi 9,8 di akar. Ketemunya 3,19 sekon. Baik. Setelah kita menemukan waktunya, kita lanjut untuk mencari X. Baik, langsung. Jadi kita tidak perlu menggunakan yang ini, langsung aja. Karena X tadi kita sepakat itu GLB. Maka langsung aja X sama dengan Vx0 kali T. Gitu ya, sehingga Vx0-nya itu X bagi T. X-nya 90. T-nya yang kita ketemukan tadi 3,19 sehingga ini jawabannya 28,2 meter per sekon, atau kalau diubah dalam kilometer per jam itu 100 atau mendekati 60 mil per jam. Baik, seperti itu. Jadi soal berkaitan tentang gerak parabola. Kita lanjutkan contoh berikutnya tentang gerak parabola. Seperti ini misalkan. Baik. Nah, ini nanti kita akan mempunyai persamaan tambahan di posisi istimewa. Posisi istimewa itu dua, yaitu posisi yang pertama adalah posisi tertinggi sama posisi terjauh. Nanti ada rumus umumnya untuk kedua posisi ini. Misalkan ditanya berapa ketinggian maksimum Hmax-nya, waktu yang digunakan untuk sampai titik tertinggi. Itu juga biasanya rumusnya rumus umum gitu ya, sama yang berikutnya.
jarak terjauh berapa X max-nya, sama waktu yang dibutuhkan jarak terjauh berapa. Seperti itu. Kita akan menyelesaikan soal 3.6. Diketahui, jadi di sini diketahui sudut elevasinya 37 derajat, kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Pertanyaannya calculate, jadi hitung the maximum height, jadi ketinggian maksimum. Baik, kita selesaikan dulu ketinggian maksimum. Jadi sebelum kita mencari ketinggian maksimum, kita mencari V0x dulu sama V0y dengan rumus tadi. Vx0 selalu ya V0 cos 37. V0-nya adalah 20 kali cos 37. Silahkan menggunakan kalkulator, ketemunya 0,799 gitu ya, atau 4/5 sebenarnya ini, 4/5 0,8. Berikutnya VY0 yaitu V0 sin 37, 20 dikalikan 0,6 yaitu 12. Oke, setelah kita mendapatkan itu, bisa kita mencari poin yang A tadi. Oke, saya hapus dulu. Kita diminta untuk mencari ketinggian maksimum. Untuk mencari ketinggian maksimum, sebelum kita mencari Y-nya, kita cari T-nya dulu. Ya, kita cari T menggunakan rumus pertama. Nih rumusnya. Jadi rumusnya adalah VY, ini GLBB ya, karena Y ya, VY sama dengan VY0 dikurangi T. Nah, pada saat tertinggi, yang ditanyakan kan posisi tertinggi, tadi kita sepakat, posisi tertinggi VY-nya sama dengan 0. Sehingga dia turun ke bawah, belok ke bawah, gitu ya. Sehingga ininya 0 kita buang, pindah ruas, sehingga ketemunya ini. VY0 sama dengan GT. T sama dengan ini. Oke ya, T-nya ketemu. VY0 dibagi dengan G. VY0-nya tadi 12 atau V0 sin theta. Ketemu. Berikutnya, untuk mencari Y-nya, kita gunakan GLBB berikutnya. Rumusnya adalah Y sama dengan VY0 T dikurangi setengah GT kuadrat. Ya, T-nya kita masukkan VY0 per G. VY0 dikali VY0, VY0 kuadrat per G. Ini yang pertama, dikurangi setengah G, T-nya kita masukkan VY0 per G. Kita kuadratkan, sehingga VY, ini VY kuadrat, ya, G-nya hilang 1, karena tadi ada G yang ini tadi, bisa kita coret G-nya. Ya, ini sama, 1 kurangi setengah, ya sama 1 kurangi setengah, yaitu tinggal setengah. Setengah VY0 kuadrat dibagi dengan 2G. Jadi rumus umumnya saya tuliskan di sini H max sama dengan VY0 kuadrat. VY0 tadi V sin theta. Jadi kalau di sekolahan biasanya menggunakan V0 kuadrat sin gitu ya, sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Biasanya di sekolahan seperti itu. Ini dari sini ya, dari sini kita masukkan nilai VY0 kuadratnya. Ketemunya adalah 7,35 meter. Baik, sudah ketemu. Sekarang kita mencari yang B. Saya hapus. Yang B, kita diminta to find time sampai ke tanah. Jadi waktu yang diminta sampai bola jatuh lagi kembali ke tanah. Seperti biasa kita gunakan rumus GLBB. Oke ya, pada saat di tanah, saat kembali di ujung berarti kita memposisikan di sini kita. Nah, kita memposisikan di sini. Jadi ketika di sini jelas dia nggak punya ketinggian, Y sama dengan 0. Maka di sini kita tuliskan Y-nya sama dengan 0. Baik, yang B tadi mana sebentar. Saya hapus dulu.
Nah ini. Jadi Y-nya 0 tadi sepakat ya. Y-nya 0, Y 0-nya jelas 0. Posisi awalnya kan di posisi 0. Tinggal VY 0T dikurangi setengah GT kuadrat. Gitu ya. T-nya itu dikeluarkan. Karena ada T, T-nya dikeluarkan. Tinggal ini setengah GT. Yang ini tinggal VY 0. T-nya hilang, boleh. Tinggal ini sama dengan setengah GT dikurangi VY 0 sama dengan 0. Pindah ruas. Setengah GT sama dengan VY 0. Atau T sama dengan 2 VY 0 dibagi G. Tinggal kita masukkan. VY 0-nya 12. Ketemunya ini. Atau kita juga mempunyai kesimpulan di sini untuk mencari T pada jarak terjauh Tx gitu ya. Biasanya di sekolahan teman-teman rumusnya adalah 2 V0 V0 tadi apa? V0 dikalikan sin. Nah, sin theta dibagi dengan G. Biasanya gitu di sekolahan. Baik, kita lanjutkan. Yang C, yang terakhir, the total distance traveled in the x direction is found by applying. Jadi kita diminta mencari nilai x-nya. Nah, kita gunakan GLB. X sama dengan Vx0 kali T. Vx0-nya adalah 16, T-nya 2,45, ketemunya 39,2. Baik, cukup mudah ya. Bagaimana kita menyelesaikan persamaan-persamaan pada gerak parabola. Berikutnya, maaf untuk yang X-nya tadi. Jadi X-nya ini tadi saya tambahkan bisa menggunakan rumus umumnya. Ini kan T-nya bisa kita ganti nantinya. T-nya menjadi 2 VY0 per G. Kalau disubstitusikan untuk yang X gitu ya, seperti ini. Nah ini. Jadi untuk mencari jarak terjauh itu rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta 0 dibagi G. Jadi kita tidak perlu mencari nilai T-nya terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Ini sama ya. Ini sama, nanti silahkan dibaca sama teman-teman. Hanya ini dengan pemfaktoran. Karena pemfaktoran biasa nggak bisa, menggunakan rumus pemfaktoran ABC. Nah, nanti ini rumusnya ya, rumus faktor ini. Nah, rumus faktor ABC nanti teman-teman bisa mencari di internet ya. Bagaimana memfaktorkan yang tidak bisa atau dengan rumus ABC. Oke, berikutnya. Nah, terakhir ini saya membahas tentang relative velocity, kecepatan relatif. Misalkan di sini di gambar ada sebuah sungai, sebuah perahu bergerak dengan kecepatan VBW gitu ya. Dan di sini jelas yang namanya sungai pasti ada arusnya ya, arus sungai. Kecepatannya adalah VWS. Kecepatan relatif perahu pinginnya lurus ya, gitu. Perahunya pinginnya lurus, tetapi karena ada kecepatan atau aliran sungai, maka dia belok jadinya ini dengan kecepatan VPS. Jadi VPS itu merupakan kecepatan relatif perahu. Karena ada river current, jadi ada arus sungainya. Oke, jadi kalau kita diminta menyelesaikan permasalahannya, bagaimana cara menyelesaikan? Coba kita lihat di soal nomor 1. Misalkan ini soalnya. Diketahui di sini ada a boat speed in still water. Jadi sebuah speedboat itu mempunyai kecepatan VBW. Jadi dia miring dulu karena dia pengen lurus hasilnya. Gitu ya. Jadi dia mempunyai keinginan lurus, maka dia mempunyai kecepatan miring, VBW, kecepatan perahu.
Nah, kemudian ada kecepatan air VWS sehingga perahunya ketika nyebrang jadinya lurus. V relatifnya ya, V relatifnya itu adalah VBS. Nah, VBS. Pertanyaannya di sini, ketika diketahui VBW-nya, kecepatan perahunya 1,85 meter per sekon, sedangkan VWS, kecepatan aliran airnya adalah 1,2, maka hitunglah direction, ya, sudutnya. Sudutnya, kita menggunakan rumus trigonometri. Silahkan. Ya, karena diketahui sisi miringnya, ini sisi miring itu yang ini ya, VBW-nya, sama yang diketahui VWS-nya itu adalah garis di depan sudut, maka kita menggunakan sin. Gitu ya, paling tepat sin, karena rumus sin itu adalah sin demi depannya theta adalah VWS ini, sin demi miringnya adalah VBW. Ini tinggal kita bagi 1,2 dibagi 1,8, ketemunya 0,648. Baik, sudah paham ya? Contoh berikutnya. Contoh berikutnya misalkan ini sama, ada sebuah boat kapal yang mempunyai VBW, dia lurus. Nah, dia lurus, kecepatan perahunya 1,85 sama seperti tadi, dan kecepatan aliran airnya juga sama, 1,2. Pertanyaannya, what is the velocity of the boat relative? Ya, jadi ditanya kecepatan relatifnya, VBS-nya. Ini diketahui untuk mencari VBS ya trigonometri, selesai nih, trigonometri. Pitagoras. VBS ya, sisi miring penjumlahan bentuknya VBW kuadrat ditambah VWS kuadrat, ketemunya 2,21. Pertanyaan B, if the river is, jika lebarnya adalah 110 meter, how long will it take? Jadi berapa lama? Tinggal dihitung. Kita menggunakan GLB. Gitu ya. Untuk menghitungnya bisa kita menggunakan GLB. Tapi di sini kita bisa menentukan arahnya. Tadi kan kita baru menentukan kecepatannya, belum directionnya, arahnya. Boleh menggunakan tan, boleh menggunakan sin, boleh menggunakan cos. Silahkan sin demi, cosami. Tan desa. Kalau ini tandisa ya, depan bagi samping, VWS dibagi VBW, ketemunya adalah 0,684. Ini tan tetanya. Untuk mencari tetanya, silakan menggunakan kalkulator. Boleh menggunakan arcstan tan pangkat min 1. Tergantung kalkulatornya masing-masing. Ternyata ketemu nilai tetanya adalah 33 derajat. Oke, berikutnya. Tadi yang B kita disuruh mencari waktunya, GLB ini waktunya. GLB itu rumusnya harusnya kan X sama dengan V kali T. Atau X-nya kita ganti D tadi ya. D sama dengan V kali T. Atau VBW yang diminta adalah D per T. Ini hanya membolak-balikkan rumus saja. 110 dibagi 1,85. Ketemunya ini T-nya. Selesai. Nah, setelah kita mencari T-nya, diminta lagi how far the downstream. Jadi berapa jauh yang ditempuh. Yang ditempuhnya dia. Jadi miringnya ini berapa panjangnya miring. Oh, maaf. Bukan yang ini, tapi ininya. Dia berpindahnya itu berapa sejauh berpindahnya ini ke arah ininya. Ya, harusnya lurus, tapi dia nyerong ke sini. Nyerongnya berapa nyerongnya. Jadi kita menggunakan kecepatan VWS-nya. Ya, VWS kalikan T. Sama dengan 1,2 kali 59,571. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang materi projectile motion atau gerak parabola. Nanti kita lanjutkan dengan mengerjakan contoh soal. Harapannya nanti ada banyak latihan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sehingga memperdalam pengetahuan konsep terkait tentang gerak parabola. Terima kasih.